Tidak hanya kaya akan tradisi dan budaya, wilayah pesisir utara Tanjung Jabung Timur juga dikenal dengan hasil laut yang melimpah. Ini saya bersama dengan nelayan kampung laut menuju ke lokasi mencari ikan. Kali ini tekniknya namanya rawai. Ini berangkatnya memang pagi-pagi sekali karena selain kita menghindari angin, peluang kita untuk dapat ikan pun akan lebih banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah 1 jam perjalanan, saya tiba di spot rawai yang pertama. Ini kami udah sampai di lokasi rawainya. Ini titik pertamanya ditandai oleh bendera ini. Alatnya nanti ada di sana, kemudian kita angkat dulu untuk dipasang kail-kailnya. Kita persiapkan ya, Pak? Boleh, diangkat, Pak. Tiba di lokasi, kami langsung mempersiapkan diri. Salah satunya menurunkan papan penyeimbang kapal. Dengan alat bantu ini, kapal akan tetap stabil di atas gelombang. Meskipun sebagian besar masyarakat kampung laut bermata pencaharian sebagai nelayan, hanya segelintir orang yang menjadi nelayan rawai senggol seperti Pak Safrudin dan kawan-kawan. Kita dapat ikan pari. Jadi emang gini ya, rawai senggol itu kita nggak pakai umpan, cuman kail aja yang udah dipasang. Ini sih pasangnya dari kemarin sore. Jadi pas kita tarik, kita nggak tahu dapatnya berapa, tapi sekali dapat ini. Targetnya ikan pari. Ini sekarang saya coba tarik rawai senggolnya. Emang harus hati-hati banget karena di setiap 2 jengkal tangan saya terdapat kail. Setiap gulung rawai ini harus langsung di-packing supaya tidak kusut dan tersangkut. Satu rawai ini berapa meter, Pak? Ratusan meter ya? Nih, satu rawai dari satu bendera ke bendera berikutnya itu panjang sekali, mencapai ratusan meter. Mata kail yang sangat tajam membuat ikan akan tersangkut saat melintas di antara rawai ini. Dapat lagi! Dapat! Pak, hati-hati, Pak. Wih. Dapat lagi ikan pari, tapi kecil-kecil. Begitu dapat harus ditombak pakai alatnya. Karena ikan pari kan punya duri di bagian ekornya, bahaya banget tuh kalau dipegang tangan. Lanjut, Pak! Tak hanya mata kail yang tajam, saya juga harus waspada dengan beberapa jenis ikan yang berbahaya. Ayo. Bentar, pusing. Ini perahunya agak berhenti nih, saya rada pusing. Tidak terasa ratusan meter rawai dan ribuan mata kail telah diangkat. Bendera terakhir kita angkat, tandanya semua rawai-rawainya udah selesai kita tarik. Di sini diangkat, nanti di setting lagi baru nanti tebarin. Lumayan ya Pak, hari ini dapat banyak pari besar-besar. Kalau kemarin saya dengar cuma dapat 2, tapi hari ini beruntung. Senyum dong Pak. Sebelum pulang, kami akan menebar rawai senggol untuk diambil esok hari. Udah mulai dipasang lagi nih rawainya. Agak berbeda dari tempat yang sebelumnya. Ini kita lebih ke luar lagi dengan harapan semoga besok dapat ikannya lebih banyak. Panjang bener ini. Kalau ini terlihat mudah, cuma didiamkan saja sambil diulur itu rawainya. Tapi sebenarnya sulit, makanya saya nggak bisa bantu. Karena kalau kusut satu aja bisa rusak itu rawai sepanjang ratusan meter.
setelah merawai seperti ini harus ada perawatannya. Ini kita susurin satu-satu supaya nanti mudah untuk kita kaitkan lagi ke talinya satu persatu. Terus kemudian kita sikatin juga pakai minyak supaya nggak karatan ini kailnya. Nelayan juga harus teliti melihat kondisi rawai. Setelah mendapatkan ikan yang besar, biasanya ada mata kail yang merenggang. Satu pakau ini isinya ada lebih dari 100 mata pancing. Kalau bisa dilihat ini, mata pancing buat rawai senggol ini unik sekali karena nggak ada ruitnya, nggak ada cabangnya. Dia lurus seperti ini dan kalau ada ikan nyenggol, udah tersangkut deh, nggak bisa kemana-mana. Satuan pakau digunakan untuk setiap satu set rawai senggol. Tidak terasa, 2 jam kami menyusun rawai untuk persiapan melaut esok hari. Tidak hanya jago mancing, nelayan di sini juga wajib bisa masak. Mereka biasanya sudah membekali diri dengan peralatan dan bahan masakan. Pak Samsudin biasanya kalau habis melaut suka bersandar dulu di sini nih, di Desa Sungai Ular. Di sini nih kalau lagi ada ombak besar atau kalau mau rehat, aman banget karena ditutupi oleh rimbunnya bakau ini. Di bawah dek tersimpan kompor dan peralatan memasak lainnya. Sengaja disimpan tersembunyi agar api terlindung dari kencangnya angin laut. Aroma tumisan rempah sudah menyebar ke seluruh penjuru kapal. Saatnya memasukkan daging ikan parinya. Setelah meresap, pindahkan ikan pari ke dalam panci. Air asam jawa dan irisan tomat akan menghilangkan bau amis daging ikan parinya. Ini gulai pari asam pedas ala Pak Samsudin. Yang lain nih ambil. Seger nih kayaknya nih. Saya makan pari biasanya alat berserat, tapi ini lembut banget. Jago Pak Samsudin ngolahnya. Ini pas banget, panas-panas kita makan yang seger-seger. Asamnya juga kerasa, mantep pol. Memang tiada duanya. Menikmati gulai ikan asam pedas di atas kapal membuat rasa capek dan kantuk seketika menghilang. Seru banget saya hari ini ke kegiatan warga ngerawai senggol yang walaupun belum musimnya nih, tapi kita dapat beberapa ikan yang lumayan banget dan kita udah membuktikan juga ternyata rasanya luar biasa nikmat. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Tidak hanya dikenal sebagai lumbung ikan, Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi penghasil seafood. Masih mengeksplorasi muara Sungai Batanghari, saya sama ibu-ibu nih pagi-pagi mau berangkat mencari sumbun. Harus pagi-pagi begini karena airnya masih surut. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Menembus dinginnya udara pagi, perahu kami berangkat menuju Beting yang berada tak jauh dari muara sungai. Jadi pakaiin ini tabir surya tradisional. Biar nggak kebakar matahari. Dingin ya Bu ternyata? Dingin memang, udah dingin. Menjaga kecantikan kulit wajib bagi setiap perempuan, tidak terkecuali dengan ibu-ibu nelayan di sini. Oke, udah sampai nih kita di spotnya. Harus cepet-cepet biar nggak pasang. Oke. Di sini, sumbun pertama kali ditemukan oleh suku Duano. Suku pertama yang mendiami kampung laut. Untuk bertahan hidup, mereka pergi mencari sumber makanan ke beting atau daratan yang muncul saat air laut sedang surut. Itu dia sumbunnya. Ini yang namanya sumbun atau kerang bambu. Dia ini lucu banget. Jadi begitu kita cucuk pakai kapur ini, terganggulah dia dan baru nanti keluar dengan sendirinya. Kalau udah di atas seperti ini dia ngumpet. Sumbun atau kerang bambu
hidup di pantai berpasir seperti ini. Dinamai kerang bambu karena cangkangnya mempunyai bentuk dan warna coklat kehijauan seperti bambu. Pada saat air laut surut, Sumbun akan naik ke permukaan dengan cara menggali pasir. Dapat lagi. Ini kalau udah nyucuk dan dapat itu satisfying banget. Sumbun menyemprotkan air saat menggali lubang. Kebiasaannya ini menjadi penanda jika lubang yang diinjak mengeluarkan air. Dipastikan ada sumbun di dalamnya. Jadi selain lubangnya ini bisa ditandai dengan ada kotorannya kuning-kuning gitu di dekat lubangnya, itu berarti ada sumbunnya. Dan ini nih besar banget. Sumbun menggali lubang dengan sangat cepat. Dia mencari makan dengan cara memendamkan dirinya dalam pasir sambil menyaring plankton ataupun partikel kecil lainnya. Sudah terkumpul cukup ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki kita hari ini lumayan dah. Lumayan. Ya. Udah lumayan dapatnya. Ini air juga udah mulai pasang. Daripada kita tenggelam, mending kita langsung balik aja ke perahu. Kita pulang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerang bambu yang udah didapat tadi sesuai request saya nih mau ditumis ya, Bu. Dan ditumisnya nanti nggak perlu direbus, langsung dicampur aja dengan bumbu. Ini saya mau nyiapin dulu bumbunya. Mengolah sumbun hampir sama dengan mengolah kerang-kerangan lainnya. Tumis di sini yang beda pakai perasan jeruk karena cita rasa warga di sini sukanya pedas sama yang asem-asem. Saat dimasak, cangkang sumbun akan terbuka dengan sendirinya. Aroma rempah sudah menusuk hidung saya. Tandanya bumbu mulai meresap. Saatnya menyantap sumbun hasil tangkapan kami. Kenyal-kenyal banget. Terus bener aja kalau udah dimasak, ini cangkangnya terbuka dengan sendirinya jadi mudah banget untuk ngambil. Dan bumbunya benar-benar ngerasa sampai ke dalam. Kalau dirasanya sih mirip-mirip sama tirem, tapi kalau ini nggak seamis tirem. Kuliner Sumatera tidak bisa dipisahkan dari rasa pedas dan asam. Kampung laut di muara Sungai Batanghari ini ternyata memiliki potensi bahari yang melimpah sekali dan beragam. Salah satunya ini nih, kerang bambu yang menjadi menu andalan di sini yang gak cuma enak tapi juga kaya manfaat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.